Ini untuk bukaan yang pertama, yang atas, dan juga yang bawah juga sama. Dia ada kunciannya, ditarik ke bawah seperti ini. Kemudian misalnya kalian butuh hanya tinggi segini, kalian kunci. Ini dia udah nggak naik lagi, sudah paten seperti ini, gitu. Ini untuk dikembalikan, kalian kunci lagi seperti ini, supaya kuncian ini bikin pegangannya untuk nggak bergerak kemana-mana. Di bagian atas ini dia ada pegangan untuk putar-putar. Menurut saya ini nggak ada kendala apa-apa sih, enak-enak saja. Kemudian di bagian sini dia juga ada seperti pengukur airnya di sini, kalau kalian bisa lihat. Ini untuk menandakan bahwa kamera kita itu sudah lurus atau belum lurus. Nah, di sini kalian bisa cek. Nah, kalau airnya pas di tengah, berarti kamera kalian udah lurus. Lalu di bagian atas ini ada seperti skrup kecil. Skrup ini bisa dilepas. Nanti kalian letakkan skrup ini di bawah kamera kalian. Di sini saya pakai kamera mirrorless Fujifilm. Jadi ini bisa diletakkan langsung di bawah kamera. Kalau misalnya kalian pakai handphone, di sini butuh phone holder yang bentuknya seperti U itu. Bisa ditempelkan di situ juga. Jadi tripod ini bisa untuk kamera mirrorless maupun handphone. Atau kalau SLR saya belum coba sih, karena saya lihat di fiturnya maksimal dia 3 kilo untuk tahan beratnya. Di bagian kanan ini juga ada kuncian yang berfungsi untuk menghentikan tripod ini dari pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Kalau misalnya kuncinya ini diseretin kayak gini, dia nggak bakal bisa gerak kemana-mana. Walaupun kita goyang-goyang, itu dia hanya bisa ke atas ke bawah, tapi nggak bisa goyang lagi ke kanan ke kiri. Nah, untuk ke atas bawahnya kita bisa menyetop dengan ini. Nah, misalnya kalau misalnya saya lagi syuting video sendiri, saya lebih suka meletakkan tripod ini sejajar dengan kepala saya, kemudian saya tundukin seperti ini. Itu bisa saya gunakan dengan putaran ini. Karena menurut saya angle saya lebih bagus dari atas, jadi saya pakai tidak terlalu lurus. Nah, seperti ini. Kalau setelah dikunci, dia udah paten, nggak bisa gerak kemana-mana lagi, dan dijamin kamera kita juga nggak bakal jatuh. Sekarang saya mau peragakan gimana cara meletakkan ke kamera saya Fujifilm. Caranya gampang, kalian nggak perlu puter-puter ini sampai diputer terus kayak masukin baut gitu. Kalian nggak perlu lakukan itu. Kalian hanya perlu, ini ada pirnya, jadi ini dia bisa keluar masuk dengan elastis. Kalian cukup masukkan ini ke lubangnya, kemudian dengan putaran yang di belakangnya ini kalian putar. Dan sudah bisa. Jadi nggak perlu kalian putar-putar mengikuti bentuk kameranya, tapi cukup bagian bawahnya saja yang kalian putar. Setelah kalian masukkan pegangan kameranya ini, sekarang saya mau tunjukin cara memasukkan kamera ini ke dalam tripod. Kalian buka yang locknya ini, sebelah sini kalian buka sampai maksimal. Jadi ini memang locknya disesuaikan dengan persegi yang ada di bawah kamera. Kalau misalnya kalian bukanya setengah, kameranya nggak bisa masuk. Ini ada garisnya, batas setengah. Kalian masukin setengah dulu, kemudian masukkan sampai pojok, dan kalian kunci. Ini adalah settingan kamera yang biasa saya pakai untuk ngevlog. Dia udah set dan nggak bergerak kemana-mana seperti ini. Buat kalian yang mau tahu review kamera saya Fujifilm X5, nanti saya akan taruh di description box untuk linknya, karena saya sudah pernah review untuk kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Kalau kalian mau pakai tripod ini dengan menggunakan handphone, caranya gampang. Kalian masih perlu holder yang bawaan yang dari tripodnya, kalian juga perlu phone holder. Phone holder ini harganya murah banget, kalau di online shop cuman 5 ribuan mungkin. Yang kalian harus lakukan adalah masukkan phone holder ini ke dalam pir yang lubang kamera ini tadi. Jadinya seperti ini kalau sudah dipasang. Jadi ini pastikan lurus. Kalian buka kunciannya tadi seperti ini dan ditutup dengan rapat. Kalian masukkan handphonenya ke tengah-tengah phone holder ini. Dan tripod ini sudah bisa digunakan dengan menggunakan handphone.
Kalau menurut saya tripod ini sih overall sangat bagus ya, dengan harga yang cuman nggak sampai 200 ribuan. Kalian nggak perlu repot lagi kalau mau ngevlog dimanapun juga, atau mau pakai untuk berpergian rame-rame terus bingung siapa yang motoin. Menurut saya ini sangat ringan dan handy buat dibawa kemana-mana. Buat kalian yang masih ada pertanyaan soal tripod atau mau share tripod apa yang kalian pakai dan mau ngeracunin saya dengan tripod kalian, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.